Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Loyal Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian vektor pada dimensi 2. Nah, temanya di sini menentukan nilai perkalian vektor pada dimensi 2. Nah, yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Nah, skalar itu apa? Nah, skalar kita lihat di contoh saja biar lebih jelas. Contoh, diketahui vektor A nilainya adalah negatif 2 dan 5. Tentukan nilai 4 kali vektor A. Nah, 4 ini adalah skalarnya ya. Jadi tidak harus 4, bisa negatif 2 atau bisa setengah, pecahan. Nah, ini yang dikatakan sebagai skalar nilai ya, di situ ya, dikalikan dengan vektor A. Nah, bagaimana? Ini tinggal dikalikan seperti biasa. Nah, kita tulis di sini 4 kali vektor A, berarti 4 kali nilai vektor A nya adalah negatif 2 dan 5. Tinggal kita kalikan saja 4 kali negatif 2 dan 4 kali 5. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Dikalikan 4 kali negatif 2 dan 4 kali 5. Jadi seperti perkalian biasa ya, sangat mudah sekali. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8 ya. Dan 4 kali 5 20. Nah, ini adalah hasilnya ya. Vektor 4 kali vektor A nilainya adalah negatif 8 dan 20 ya. Jadi seperti perkalian biasa, ini dikatakan sebagai perkalian vektor dengan skalar. Nah, sekarang yang kedua, perkalian vektor ini ya, perkalian vektor dengan vektor jika tidak diketahui sudutnya. Nah, jadi vektor kan garis berarah. Nah, jadi ada dua garis, cuman tidak membentuk sudut. Contohnya garis sama ya, sejajar lah misalnya. Nah, jika vektor A nilainya x1 dan y1, vektor B x2 dan y2, maka perkaliannya adalah ini x1 kali x2 ditambah y1 kali y2, rumusnya ini. Nah, sekarang kita lihat ke contoh ya. Contoh yang pertama, diketahui vektor A nilainya 5 dan negatif 3 dan vektor B nilainya 1 dan negatif 7. Tentukan perkalian vektor A dengan vektor B. Nah, kita gunakan rumus ini. Yang pertama, cari x1 dan x2 dulu. x1 berapa? 5, x2 1, y1 negatif 3, y2 negatif 7. Ini ya. Kalau sudah, baru kita masukkan ke teorema atau rumusnya ini. x1 5, x2 1, 5 kali 1 ini ya. Tambah y1 negatif 3, y2 negatif 7. Jadi negatif 3 kali negatif 7. Nah, 5 kali 1 5. Nah, ini berapa? Nah, karena ini negatif dengan negatif, ini nanti menjadi positif. Jadi hasilnya 21 nanti ya. Negatif 3 dengan negatif 7 kalikan hasilnya 21. Nah, ini tetap 5 tambah 21. Perkaliannya hasilnya adalah 26 ya. Nah, ini hasilnya adalah 26. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, diketahui vektor A nilainya adalah 2i dan 4j. Vektor B adalah negatif 3i dan j. Nah, ini adalah bentuk kombinasi linear. Nah, tentukan A kali B-nya. Nah, A kali B, nah tinggal ini 2 kali negatif 3i dengan i, j dengan j. Nah, ini berapa nilainya? Di sini ya. 2 kali negatif 3. Kemudian 4 kali ini j berapa? 1. Ini tinggal kalikan aja, 2 kali negatif 3 negatif 6, 4 kali 1 4. Jadi ini negatif 6 dan 4. Tinggal dijumlah aja. Masih sisa negatif 2. Jadi perkalian vektor A dengan vektor B nomor 2 ini hasilnya adalah negatif 2. Nah, ya. Jadi mudah ya dipahami ya. Jadi ini ya
dipahami perkalian vektor dengan vektor tanpa diketahui sudutnya, tidak diketahui sudutnya. Sekarang yang ketiga, perkalian vektor dengan vektor jika diketahui sudut antara dua vektor, ya. Perkalian vektor dengan vektor jika diketahui sudut antara dua vektor. Nah, dirumuskan sebagai berikut: A kali B sama dengan modulus vektor atau besar vektor A kali besar vektor B kalikan cos alfa, ya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita praktekkan di contoh soal. Contoh, diketahui vektor A nilainya I plus J, vektor B 2I negatif J. Nah, di mana sudut di antara dua vektor tersebut adalah sudut awalnya 45 derajat. Tentukan A kali B. Ini diketahui sudutnya. Di vektor ini bertemu, ya, garis berarah ini bertemu dan membentuk sudut 45 derajat. Tentukan perkaliannya. Nah, yang ini ya, yang pertama berarti kita mencari apa? Nah, yang pertama, karena rumusnya ini kita mencari besar vektor A dan besar vektor B. Pertama mencari besar vektor, ya, vektor A. Nah, ini vektor A nilainya I dan J, berarti nilainya I berarti 1, J juga nilainya 1, makanya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini ya, modulus vektor ya. Hasilnya adalah 1 tambah 1, nilainya adalah akar 2. Jadi besar vektor A nilainya adalah akar 2. Sekarang besar vektor B. Vektor B ini nilainya 2I dan negatif 3, berarti 2 dan negatif 3. 2 pangkat 2 dan negatif 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4. Negatif 3 pangkat 2 adalah 9. Tinggal dijumlah 4 dan 9. Nilainya akar 13, ya. Sekarang nilai cos alfa sama dengan 45 derajat, nilainya adalah setengah atau 1/2 akar 2. Silakan lihat di tabel di perbandingan trigonometri itu ada itu ya. Atau trigonometri di berbagai kuadran itu juga ada nilai cos ini. Nah, kalau sudah ketemu semua baru kita masukkan ke dalam rumus, ya. Perkaliannya A kali B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali cos alfa. Besar vektor A akar 2 ini, besar vektor B akar 13, cos alfa 45 derajat berapa ini? Setengah, 1/2 akar 2. Nah, kalau sudah karena ini akar 2 dengan akar 2, nah, sama ya, ini dikalikan akar 2 kali akar 2 karena sejenis, tinggal hasilnya adalah 2, akarnya hilang, sehingga A kali B hasilnya adalah akar 13 kali 1/2 kali 2. Nah, ini tinggal karena ini dibagi 2, tinggal kita coret saja. Nah, sisanya tinggal A kali B atau vektor A kali vektor B adalah akar 13. Ini ya. Jadi perkalian dua vektor ya yang diketahui dua sudutnya dari contoh soal ini, di mana sudutnya 45 derajat, hasilnya adalah akar 13. Itu ya. Jadi ini perkalian dua vektor yang diketahui sudutnya. Nah, itu perkalian antar dua vektor. Jadi yang pertama tadi dengan skalar, kemudian yang kedua vektor dengan vektor tidak diketahui sudutnya, yang terakhir perkalian vektor dengan vektor jika diketahui sudut antara dua vektor. Itu ya anakku ya, perkalian tentang vektor. Sebagai terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu ikuti video-video saya. Ini itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.